Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke, balik lagi di channel gua. Nah, jadi di video kali ini, mungkin di sini gue bakal bikin konten ngebengkel ya mobil gua. Nah, setelah beberapa lama gue gak bikin konten seputaran mobil. Nah, jadi di sini gua bakal bikin konten vlog gua hari ini mungkin ya. Nah, jadi hari ini gua rencananya mau ke bengkel. Nah, karena akhir-akhir ini ya banyak banget banyak banget musibah di mobil gua nih, boy. Jadi beberapa kali apes banget gitu nasib gua tuh. Nah, jadi kemarin tuh salah satunya nih. Nah, jadi kemarin cara teman gue nikahan dari Bandung. Nah, gue pulangnya tuh kan kebetulan yang bawa mobil tuh temen gua ya. Jadi apesnya tuh pas udah mau nyampe Bekasi lagi, udah mau nyampe kosan gua. Nah, jadi ini sempet bukan tubrukan ya, gesrek gitu ya sama Innova Ribbon. Nah, jadi apesnya tuh kena nih fender gua, sama si Innovanya juga sebenarnya lecet juga, cuman Innovanya nggak parah kayak lecetnya tuh, cuman di sini doang dikit. Nah, tapi malah mobil gua yang kena parahnya nih sampai penyok dan kayak gini nih kondisinya. Nah, lalu setelah itu juga masih ada nasib sial gua ya. Gue lagi parkir habis makan, gue lagi parkir, posisi di parkiran, boy, ketubruk Fortuner. Dia lagi mundur mau keluar dari parkiran, cuman gak ngelihat mobil gua katanya di belakangnya. Gila kata gua, sampai nggak kelihatan. Jadi di sini tuh kena kedorong ke belakang si headlampnya sama si lampu sein gua. Ini pecah sebenarnya, ini udah gue ganti nih baru nih. Nah, jadi yang kanannya tuh ini pecah segini, terus ini dudukannya patah di dalamnya semuanya, kedorong ke belakang gitu kan. Nah, jadi otomatis ini dua tuh rusak, sama ini mungkin nih, ini baret, dan ini si list ini tuh kumisnya tuh lumayan kedorong juga lah. Pokoknya udah nggak presisi lagi nih, kurang presisi nih. Jadi sementara gue baru ganti ini sama benerin ini gue udah pesen sih, udah mau ganti baru, cuman gue belinya online ya karena di toko kosong. Nah, jadi ini gue masih nunggu nih, belum gue ganti nih karena dudukannya patah semua nih. Nah, mungkin nanti kalau ada rezeki gue bakal repair ini bumper gue sama ini nih. Kebetulan ini juga bumper gue juga kondisinya udah kurang oke ya. Jadi rencana hari ini gue mau ke bengkel ya. Sekalian sebenarnya bukan mau ngebengkel yang ini, yang barusan yang habis kejadian ya. Jadi ini gue malah mau ke bengkel karena ini gue skip dulu lah, maksudnya gue pending dulu untuk masalah perbaikan body atau ngecat gitu. Kebetulan karena kaki-kaki gue juga udah banyak yang harus diganti, gak enak banget gue rasa. Nah, ini bekas lampu, terus ini kemarin gue udah sempet belanja ya, boy. Nah, jadi ini nih apa namanya, ini tuh rack end, terus ini juga gue udah belanja tuh, terus karet-karet grommet segala macem. Pokoknya lumayan lah. Gue tuh udah ganti udah harus ganti beberapa item nih. Sini tuh pokoknya gue ada beberapa lah ya, ada karet grommet setir itu kanan kiri, terus gue udah beli long T-rod juga kanan kiri, sama ball joint, sama karet boot kanan kiri, karet boot setir. Nah, jadi gue tinggal nunggu headlamp sih sebenarnya yang belum datang. Nah, kalau ini gue kebetulan beli di toko lah. Kalau di Bekasi udah pada tahu lah, toko yang rada miring tuh harganya. Nah, ini untuk masalah mereknya gue kemarin nggak ngeh juga ya apaan.
Pokoknya gua asal beli aja lah, semoga aja awet lah ya. Jadi intinya hari ini gua bakal ke bengkel ya boy. So jadi mungkin di sini gua bakal jalan ke bengkel ya, nanti kita lanjut di lokasi mungkin ya. Dan buat ini aja, mungkin ini sebagai gambaran atau referensi buat kalian teman-teman juga yang mungkin kebetulan sama ya mobilnya atau kendala kerusakan ada di kaki-kaki depan nih. Intinya sebenarnya shock gue juga sih harus ganti nih, cuman nantilah kita cicil dulu boy. Anjir, ini aja kemarin gua udah belanja nih. Gua habis berapa nih kemarin, gue cek ya. Nah, kemarin udah gue sempet belanja, bukan kemarin sih sebenarnya, 2 hari lalu lah. Tuh udah habis 915.000, belum jasa mungkin ya nanti. Jadi nanti mungkin belum jasanya. Nah mungkin perkiraan ya gue bakal ngabisin dana atau ngabisin biaya kurang lebih ya, kita megang aja dulu 1,5 lah, atau ya murah-murahnya 1,2 buat estimasi ya pokoknya. Tapi nanti kayaknya nanti lihat di akhir video ya, mungkin di proses perbaikan. Dan kita let's go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke, jadi gue udah sampai di bengkelnya nih. Ini bengkelnya seperti biasa nih. Jadi di sini nih bengkelnya seperti biasa nih boy. Itu ada Eterna nih cuy. Eterna GTI lagi. Itu dari hari Jumat tuh belum beres juga dia. Sama kayaknya perbaikan kaki-kaki. Nah jadi mungkin di sini gue bakal apa ya, gue bakal kasih ini dulu kali rincian ini nih boy. Jadi buat teman-teman semua nih, jadi 2 ball join harganya misalkan nih, buat gambaran aja nih, tapi nggak tahu ya, beda tempat, beda lokasi, beda harga mungkin ya. Nah rack end sekitar segitu tuh 420, 2 kiri kanan karet 25 no. Jadi intinya seginilah kurang lebihnya. Ini belum termasuk ongkos jasa sama presan ya, karena ada yang harus dipres nih. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got. So jadi ini hari kedua dan gue lagi sekalian nengok aja siapa tahu udah beres atau belum. Karena kemarin tuh cuy, jadi banyak banget PR di mobil gue tuh yang harus diberesin, dan banyak banget kaki-kaki dan power steering jadinya ngerembet cuy. Nah jadi ini kemarin akhirnya gue tinggal mobil, dan ini sebenarnya hari ketiga ini sebenarnya ya. Anggaplah hari kedua karena gue waktu itu naruhnya sore, siang sih. Nah jadi, dan sekarang pun mobilnya nggak ada. Mobilnya nggak ada si Eba nih. Jadi si Eba gua nggak ada juga. Katanya udah hampir selesai atau lagi finishingnya apa anjay. Nah jadi lagi di spuring dulu nih boy. Jadi si Eba lagi di spuring dulu. Nah jadi di sini si Eba nggak ada, malah ada si Eterna cuy, yang kemarin gue sempet kesini juga. Ada si Eterna, nah cuy lagi belum beres juga nih. Tuh set, ini tuh lagi dibersihin gearbox. Gue ngeliat ininya sih. Ini kalau dari kemarin udah berapa hari nih, ini malah udah duluan, tapi belum beres juga. So jadi ngerembet nih boy, jadi nambah stopper juga. Terus tadi teh naon mang? Link stabil. Nah jadi bener kan tadi kata gue juga, kata si Mamang link stabil rusak juga, dan akhirnya terpaksa bener ganti 2 biji. Tapi mereknya yang biasa. Itu merek naon sih mang? Thailandnya? Hah?
Ciamis. Taiwan. Oh, Taiwan. Ya. Kalau yang kalau yang agak yang Jepang itu 555 itu ya 555 nya mang. Itu Jepang KW meureun lah teuing apal pokoknya mah. Jadi nya hari ini ganti ini intinya ganti shock belakang all new tapi pakai punya grid nih kayaknya karena pengalaman 2 kali nih boy. Dari si mangkoknya ini tuh kalau misalkan diganti pakai punya grid agak luber jadi nggak PNP sama per. Nah si per all new ini agak sedikit lebar, terus kalau misalkan pakai shocknya punya grid agak sedikit kecil mangkoknya jadi agak luber dikit tapi so far aman sih, bisa dipasang. Nah, lalu naon deui mang? Udah sih. Sri Mamang. Nah terus inilah stoppernya kayak gini. Tong poho mang stopper nanya. Nah, stopper dan ini sok bekasna. Nah yang hancur sih yang ini nih yang bocor parah nih sebelah kiri belakang. Nah, iya sok baru warnana hideung euy. Hayang bodas euy. Udahlah warna mah teu masalah lah. Penting si Eba cager. So, jadi nanti gue mungkin bakal rinci ya buat teman-teman semua. Mungkin yang biasa suka nanya habis berapa bang, nantilah gue rinci semuanya pokoknya mah. Tenang we. Tadi belanjanya kebetulan gue belanja sendiri karena nggak mau ngerepotin si Mamang iya tah. Karunya mondar mandir wae si Mamang iya. Padahal menurut si Mamang iya bisa rada sedikit murahnya mang. Oh biasa wae sarua wae cenah berarti geus lah puing we. So, jadi nanti bakal gue rinci pokoknya semuanya kalau sudah beres. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. So jadi di video ini gue bakal lanjutin masalah kemarin ya. Jadi di sini gue bakal lanjutin tentang vlog gue untuk ngebengkel si Eba ini, si all new Corolla. Nah jadi kemarin seperti yang sudah gue jelaskan ya sedikit-sedikit. Maksudnya di sini gue bukan maksud tutorial atau apa ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang ngiranya ini tutorial atau apa. Nah jadi di sini gue bikin konten vlog gua untuk dandanin si Eba atau ngebengkel atau perbaikan mobil gua lah. Jadi di sini gua bakal sharing atau berbagi ya mungkin siapa tahu buat temen-temen yang lagi mau ngebengkel juga atau benerin mobilnya. Jadi buat temen-temen apalagi anak all new Corolla ya atau anak Corolla Twin Cam atau apalah itu yang penting di sini gue intinya bakal yang pasti di sini gue bakal berbagi pengalaman ya. Nah, jadi kemarin gue sempet kendala di mobil ini tuh kaki-kaki depan ya yang utama ya. Jadi kaki depan tuh udah gak enak banget, udah bunyi-bunyi geladak geluduk dan setir juga geter. Pokoknya udah gak enak banget dah untuk kaki-kaki bagian depan dan sebenarnya bagian belakang juga. Nah di sini kemarin sempat kepotong ya videonya karena waktu pertama gue masukin ke bengkel tuh rame banget bengkelnya. Nah jadi gue tinggal mobilnya gue tinggal. Nah setelah besoknya baru gue cek lagi kan ngelihat perkembangannya seperti apa dan singkat cerita kaki-kaki depan beres dengan ini nih perbaikannya tuh. Di sini gue bakal spill habisnya di sini. Jadi gua tuh ganti
Awalnya kan gue ke ini, pertama gue mau spuring, cuman banyak yang harus diganti. Jadi gue ganti karet grommet steer kanan kiri, terus long T-rod juga kanan kiri gue ganti, dan ball joint juga sebelah kanan. Lalu karet boot steer kanan kiri. Nah, ini gue dapet catatan dari spuring, tukang spuring SPD ban kalau di Bekasi gitu. Ya, kebetulan gue ngerasa cocoknya di situ ya. Nah, lalu jadi selanjutnya gue masukin ke bengkel langganan gue juga. Nah, jadi kebetulan pas dibongkar tuh si rack steer gue tuh kena bocor kan. Emang udah bocor sih, gue juga kadang suka nambah minyak power steering kan, karena emang udah bocor. Nah, jadi singkat cerita di situ gue tinggal kan. Jadi gue dapet telepon dari bengkel, katanya rack steernya bocor, mau sekalian atau enggak. Padahal niatnya gue cuman ganti kaki-kaki yang tadi. Nah, cuman ada info kalau rack steer gue bocor dan enaknya diganti sekalian. Nah, udah gue coba mau di servis ya, karena bocornya tuh dari asnya, jadi ada baret cuman dalam. Kalau yang dulu gue sempet juga all new gue yang sebelumnya benerin power steering juga, sama kasusnya baret di asnya, cuman waktu itu masih dapet ketolong di krum. Bukan, iya di krum sih, tapi sebenarnya bukan di krum, tapi dikejar, dikecilin si asnya tuh, diratain sama yang baretnya. Waktu itu kejar, harusnya kan di apa sih namanya, hard chrome ya. Nah, kalau hard chrome tuh untuk nambah daging, cuman kalau kemarin gue di bubut dikurangin, jadi dibuang malah. Jadi agak kecil kebetulan, sedikit, tapi masih aman gitu. Nah, itu udah kelar. Nah, kalau yang ini kasusnya mobil ini, jadi si rack steer dikasih opsi mau ganti baru lokal atau ori copotan dari si bengkel ini tuh. Kebetulan bengkel ini juga kan langganan gua. Nah, akhirnya setelah gue pikir-pikir antara baru atau ori copotan, akhirnya pilihan gue jatuh ke ori copotan. Sebenarnya sih bebas ya, mau ganti baru juga sebenarnya aman-aman aja sih, enak-enak aja ganti baru ori, baru yang lokal juga. Cuman kebetulan gue kemarin ngambil keputusannya pakai ori copotan, yang harganya kurang lebih sekitar 2.000 lah, 2 jutaan. Nah, jadi total estimasi gue kemarin tuh bukan hampir 3.000-an kurang lebih ya. Jadi ini buat gambaran, jadi tergantung juga sih bengkelnya, daerahnya itu tergantung, jadi beda-beda ya. Kebetulan ini kita di Bekasi. Nah, jadi kalau di Bekasi dan pengalaman saya tuh habisnya kurang lebih segitu, 3.000 atau 3, sekian lah. Tapi nggak jauh dari 3.000 lah intinya. Mungkin kalau nyiapin budget buat teman-teman kalau mau sekalian kayak gitu ya sekitar 3,5 ribu lah, 3,5 juta. Nah, jadi itu berikut rack steer ya. Tapi kalau cuma ganti kaki-kaki depan kayak yang tadi gue sebutin, kayak ball joint, terus long T-rod kayak gitu-gitu, sebenarnya nggak mahal-mahal banget lah. Itu gue belanja itu doang kemarin tuh kurang lebih 1.000 atau 800 ribuan lah kalau buat itu doang, di luar jasa ya. Ya mungkin kalau sama jasa kurang lebih 1,2 atau sampai 1,5 di luar rack steer ya. Nah, kalau untuk rack steer doang, misalkan teman-teman ada keluhan di rack steer, mau ganti copotan atau ganti baru ya, kurang lebih harganya 2.000. Itu untuk harga barangnya, belum jasa ya. So, jadi di sini gua lanjut untuk hari ketiga ya, hari berikutnya lah. Nah, di sini gue tadi udah beli shock belakang ya, shock belakang merek Kayaba apa sih tadi gue lupa namanya, karena memang gak ada lagi pilihan. Biasanya kan ada Kayaba tuh ada berapa tipe gitu, cuman kebetulan tadi ada Kayaba yang seperti ini. Oke, jadi gue ganti pakai Kayaba untuk shock belakang. Harganya kurang lebih 1,1 atau 1,2 lah, tergantung lokasi juga dan tergantung tokonya ya. Akhirnya gue beli Kayaba ini untuk shock belakang. Nah, so jadi mungkin bengkel gue di Bekasi
Jadi mungkin buat teman-teman bisa aja ya, kalau yang di luar Bekasi atau di mana bisa lebih murah atau bisa lebih mahal ya, tergantung lah. Kita kan nggak tahu juga untuk daerah yang lain. Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Jadi kebetulan gue juga ada beres ini untuk ngebengkelnya. Kebetulan udah kelar semuanya. Sekarang gue tinggal ngetes mobilnya, udah enak bener apa belum, masih ada keluhan atau enggak. Dan tadi juga, oh ya, tadi juga belakangnya gue tambah link stabilizer juga, kena sama karet topper juga sekalian. Nah ini jadi catatan juga nih buat temen-temen yang pakai all new. Sebenarnya shock all new sama shock grid Corolla tuh mirip-mirip sebenarnya, nggak sama persis. Jadi pengalaman gue udah 2 kali ganti shock, bukan mobil yang ini tapi ya yang sebelumnya udah gue jual. Nah si all new juga sama all new Corolla. Nah jadi kalau shock grid sama all new tuh sebenarnya ada perbedaan. Perbedaannya dari mana nih? Dari mangkoknya itu. Jadi si mangkoknya sama pernya tuh nggak balance, jadi beda. Kalau misalkan pernya tetap pakai all new tapi shocknya pakai punya grid, itu beda. Jadi nggak ngeplek banget si per ke mangkoknya. Pernya tuh agak kecil untuk punya grid. Nah jadi si all new, sedangkan si all new agak lebar pernya juga dan mangkoknya. Kalau mau plek banget atau ngepas banget per sama mangkoknya itu ya, kalau kalian mau ganti shock punya grid ya lebih bagus sekalian sama pernya gitu. Jadi biar pas. Jangan sampai kayak gua udah 2 kali pernya tetap pakai punya all new, shocknya pakai punya grid, jadi agak sedikit nggak pas si per ke mangkoknya. Nah jadi itu catatan juga buat temen-temen. Sebenarnya sharing pengalaman ini, bukan kita sok tahu atau apa ya, tapi pengalaman saya udah 2 kali dan memang seperti itu kejadiannya. So jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini sedikit membantu ya buat teman-teman pecinta Corolla khususnya. Jadi jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe jika suka dengan video ini. Oke, bye bye.